Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Rusdi akan menjelaskan terkait cara menginput dan temu kembali informasi terkait koleksi digital pada aplikasi Slims atau Senayan Library Management System. Langsung saja kita menuju Slims. Nah, setelah login sebagai pustakawan, kita menuju menu bibliografi. Nah, di dalam menu bibliografi ini ada menu tambah bibliografi baru. Ini untuk menambahkan koleksi atau katalog yang belum ditambahkan. Langsung saja di sini ada judul. Nah, kali ini buku yang akan kita input adalah buku Rumah Kaca. Nah, dengan judul Rumah Kaca, langsung di sini diketik Rumah Kaca. Lalu sebelum itu untuk mempermudah atau mengingat ini adalah koleksi digital atau koleksi elektronik, maka kita beri kode E dalam kurung E di sini. Nah, ini memudahkan pemustaka untuk mengidentifikasi apakah koleksi tersebut merupakan koleksi tercetak atau koleksi elektronik. Selanjutnya di sini ada tambah pengarang. Nah, nama pengarangnya kita lihat di halaman judul. Nama pengarangnya adalah Pramoedya Anantatur. Langsung kita tambahkan Pramoedya Anantatur sebagai pengarang utama, sisipkan dalam bibliografi. Lalu apakah ada lagi? Nah, kita lihat lagi di sini ada. Nah, kita perbesar dulu. Di sini ada editor atas nama Astuti Anantatur. Kita tambahkan lagi namanya Astuti Anantatur sebagai editor atau penyunting. Nah, lalu sisipkan dalam bibliografi. Nah, setelah itu, nah di sini ada edisi ini tidak perlu kita masukkan karena ini untuk koleksi yang beberapa edisi begitu. Sedangkan info detail spesifik ini misalnya itu untuk koleksi kartografi. Jadi untuk koleksi buku sendiri tidak perlu diisi. Nah, di sini ada nomor eksemplar. Di sini kita pilih pola. Di sini sudah saya buatkan polanya yaitu 21. Nah, 21 ini menandakan tahun daripada menginput data ini. Lalu 3 digit di belakangnya itu untuk koleksinya. Nah, total eksemplar yang kita miliki itu 1. JMD atau bentuk fisik daripada publikasi ini adalah koleksi digital. Jadi kita cari. Nah, di sini ada electronic resource atau e-resource. Lalu ke bawah lagi, di sini ada ISBN. Kita lihat ISBN-nya 979 97312 67. Lalu penerbit. Nah, siapa penerbitnya? Ini penerbitnya diterbitkan oleh Lentera Dipantara. Langsung saja Lentera. Nah, di sini sudah ada pilihan karena sudah pernah kami input terkait penerbit yang sama, jadi langsung saja dipilih. Nah, Lentera Dipantara. Tahun terbitnya 2011. Nah, ada juga 2011. Lalu tempat terbit Jakarta. Nah, kalau ada itu langsung saja
pilih Jakarta. Lalu deskripsi fisik. Nah, deskripsi fisik pada koleksi elektronik ini cukup hanya jumlah halaman karena tidak bisa mengukur daripada tinggi buku. Kita lihat jumlah halaman yang ada pada buku ini. Dimulai dari angka Romawi dulu. Nah, di sini ada 10, 11, 2, berarti di sini 1. Nah, angka Romawinya ada 11 berarti. 11. Nah, koma. Lalu jumlah halaman angka Arabnya. 646, 647, 648, 649. Berarti ada total 649 halaman. Nah, judul seri tidak ada karena ini bukan terbitan berseri. Nah, klasifikasi bisa kita masukkan karena novel Rumah Kaca ini merupakan sebuah novel, itu masuk kepada fiksi ya, karena fiksi. Terus pengarangnya itu adalah orang Indonesia dan bahasanya pun bahasa Indonesia, jadi itu masuk kepada fiksi Indonesia atau sastra Indonesia. Jadi kode klasifikasinya itu 813. Nah, nomor panggil 813 ditambah 813 lalu diikuti oleh tiga huruf pertama daripada pengarang. Pramudia berarti PRA. 813 PRA. Lalu satu huruf daripada judul buku atau huruf pertama. Nah, itu R. Rumah Kaca R. Ada ini tambah subjek. Bisa kita tambahkan subjeknya fiksi Indonesia. Nah, fiksi Indonesia karena terkait dengan kode klasifikasi yang kita masukkan sebelumnya. Sisipkan dalam bibliografi. Bahasa Indonesia abstrak, kalau perlu bisa dimasukkan. Nah, gambar sampul sudah kita siapkan sampulnya, langsung saja di input Rumah Kaca ini. Nah. Oke, input. Terus ini lampiran berkas atau PDF-nya. Nah, sebelumnya bisa kita copy paste saja judul yang sudah kita ketik di atas. Nah, lampirkan berkas, judulnya kita paste. Biarkan saja ini repository root. Nah, ini berkas untuk dilampirkan kita ambil dari folder. Nah, ini file yang sudah kita siapkan Rumah Kaca. Nah, ini PDF-nya. Oke, URL dikosongkan saja. Deskripsi bisa kita masukkan koleksi digital. Koleksi digital. Akses publik. Nah, unggah sekarang. Oke, kalau sudah ada jendela hijau seperti ini berarti sudah sukses. Oke, sudah. Berarti disimpan. Oke. Nah, setelah kita simpan, coba kita lihat ke daftar eksemplar yang kita punya. Nah, tadi otomatis dia sudah di 21003 karena sebelumnya saya sudah menginput koleksi digital dari 21001, terus dia otomatis ke 21002, lanjut 21003 dan seterusnya. Itu sudah otomatis. Oh, ini ada yang kurang, coba kita sunting. Kalau masih ada yang kurang itu bisa disunting. Ini my library content centralisasi. Nah, tipe koleksinya ini fiksi ya. Oke. Nah, ini bisa beli, bisa hadiah. Tergantung aja. Oke.
terperbarui. Coba kita lihat lagi. Oke, sudah ya. Nah, setelah itu kita coba cek apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini merupakan cara temu kembali informasi. Kita kembali dulu ke Oppak. Nah, dari awal. Nah, terkait temu kembali informasi ini ada dua teknik. Yang pertama itu simply search atau pencarian simple atau pencarian singkat. Yang kedua itu pencarian lanjutan. Nah, pencarian singkat tuh langsung saja ketik di sini entah itu judul buku atau nama pengarangnya. Nah, misalnya kita masukkan nama pengarangnya. Nah, nama pengarangnya tadi itu adalah Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur. Nah, ini keluar dua buku yang ditulis atau dikarang oleh Pramoedya. Nah, ini keluar dua buku. Yang kita input tadi itu adalah yang ini, Rumah Kaca. Nah, sedangkan yang ini adalah yang sudah saya input sebelumnya. Lalu bagaimana cara dari pencarian spesifik atau pencarian lanjutan? Nah, ini lebih spesifik lagi. Misalnya kita masukkan judul. Nah, tadi kan yang kita input tadi judulnya Rumah Kaca. Nah, Rumah Kaca. Terus di sini bisa kita masukkan nama pengarang untuk lebih spesifik. Kalaunya kita kita ketik kita cari secara simple sebelumnya tadi kan yang keluar itu masih kurang spesifik. Nah, yang keluar dua. Kalaunya kita ingin lebih cepat lebih spesifik, bisa kita di pencarian spesifik ini masukkan pengarang, subjek kalau tahu, kalau tidak lewati. Nah, ini GMD atau bentuk fisik daripada media yang kita input. Nah, kita tahu misalnya yang ingin kita cari adalah koleksi digital. Jadi kita cari di sini adalah mana? Nah, electronic resource. Langsung cari koleksi. Nah, langsung keluar. Bisa kita lihat tampilkan detailnya. Nah, tersedia. Nah, ini lampiran berkas. File yang kita input tadi itu bisa dibaca di sini. Nah, coba kita ketik. Oke. Nah, ini bisa dibaca secara bebas, tapi di sini masih terdapat kelemahan ya, karena di sini ada bisa diunduh dan bisa dicetak secara langsung. Nah, ini bisa membahayakan daripada hak cipta itu sendiri. Nah, jadi di Slims ini bisa kita hilangkan dua icon ini. Bagaimana caranya itu simple saja. Kita buka di bagian sistem. Nah, kita masuk sistem, di bawah ada itu izinkan pengunduhan berkas Oppak. Nah, ini bisa kita matikan atau kita larang. Nah, kita simpan pengaturannya. Nah, sudah sukses, ada tanda hijau. Coba kita refresh. Kita lihat. Nah, ini sudah hilang tanda unduh dan tanda cetak. Jadi ini sudah tidak bisa diunduh atau dicetak lagi. Nah, ini hanya bisa dibaca. Nah, bagaimana dengan koleksi yang lain atau koleksi yang sebelumnya sudah saya input, apakah sama juga tidak bisa diunduh dan tidak bisa dicetak atau berbeda? Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita ingin melihat semua koleksi terkait bentuk, misalnya kita ingin melihat semua koleksi digital yang dimiliki sebuah perpustakaan, kita bisa langsung ke GMD Media, lalu cari tadi itu nah ini electronic resource, cari. Nah, ada tiga buah di dalam perpustakaan ini. Kita lihat detail. Nah, ini sama, tidak bisa diunduh, hanya bisa
baca. Nah itu. Nah jadi kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Salah hilapnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.